Ikhwas sekalian, saudara-saudariku, salat tahajud seperti kami sampaikan di pertemuan lalu adalah salat yang sangat penting. Ingat, kalau di pertemuan lalu kami sampaikan 4 keutamaan tahajud, hari ini saya tambahkan 2 dan 3 yang lain langsung dari Al-Quran. Ya, kemarin saya sampaikan 4 hal. 1, masih ingat Quran surah ke-17 ayat 79 sampai dengan 81 itu. Orang yang rajin tahajud akan mendapatkan 4 keutamaan yang tidak didapatkan oleh orang-orang yang tidak tahajud, sekalipun sholat fardunya begitu khusyuk. Ya, antum sholat fardu khusyuk, bagus, tapi nggak tahajud, nggak dapat 4 keutamaan itu. Ini sudah saya bahas panjang lebar di pertemuan lalu, saya hanya sebutkan cepat saja. 1, Allah akan mengangkat karir, pekerjaan atau aktivitasnya di tempat yang terbaik. Ya, jadi kalau antum misalnya pengusaha atau orang karir di kantor dan sebagainya, itu akan cenderung kemudian ditolong oleh Allah, diangkat ke tempat yang terbaik. Terbaik itu tidak harus puncak yang paling tinggi, direktur tidak misalnya. Tapi tempat yang bisa membuat nyaman hidup Anda, sholat bisa nyaman, bergaul juga nyaman, dan tenang kehidupannya. Mungkin level Anda nggak sampai puncak ya direktur utama, mungkin direktur 1, 2 gitu ya. Tapi Anda dijauhkan dari hal-hal yang maksiat, dijauhkan. Sholatnya enak, punya ruangan nyaman dan sebagainya. 2, Allah akan bimbing setiap ahli tahajud. Allah akan bimbing sehingga menjalani awal pekerjaannya dengan begitu mudah. Wa rabbi adkhilni mudkhala sidqi. Ya Allah, tolong bimbing saya supaya mengawali pekerjaan dengan cara yang benar. 3, awas hati-hati. Anda memang posisi tinggi, sekarang dapat proyek. Apakah setiap yang dapat proyek menjalani pekerjaannya dengan benar? Belum tentu. Jangan tinggi-tinggi lah. Maaf ya, apakah orang tua yang sekarang menyekolahkan anaknya ke tempat belajar menjalani awalnya dengan benar? Hati-hati ya Bu ya, Pak. Bapak Ibu menyekolahkan anak dengan awal yang salah, maka memberikan jalan keburukan ketika dia belajar. Saya katakan jangan pernah Anda masukkan anak Anda ke sekolah dengan menyogok. Bayar sekian supaya masuk, menyalahi aturan. Kalau awalnya sudah salah, bagaimana anak Anda bisa belajar dengan benar? Mustahil mendapatkan sesuatu yang tidak baik. Yang baik itu mustahil didapatkan. 3, wa akhrijni mukhrajas sidqin. Allah berikan jalan keluar terbaik dari persoalan yang dirasakan. Di ahli tahajud itu setiap punya masalah, bukan nggak dapat masalah ya, bukan tidak bermasalah hidupnya. Dia mendapat ujian juga. Cuman sebelum diuji, diringankan masalahnya. Sehingga seakan-akan nggak punya masalah. Padahal sama dengan yang lain. Cuma saat akan dia lalui, Allah ringankan persoalannya sehingga mudah dilalui. Dan yang keempat ini yang hebat. Ya, waj'alni min ladunka sultanan nasira. Allah akan tolong langsung orang ini ketika ada lingkungan sekitar yang akan menyakiti atau menjahilinya. Kalau diisengi orang, diganggu orang, dan sebagainya, ini orang-orang seperti ini langsung mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada satu kali, ini kisah nyata, seorang saleh, ahli tahajud, sampai saking ahli tahajudnya tidak ingin meninggal kebiasaan ini. Ini sangat nyata kisahnya dan tidak mengarang. Satu kali Pak, kemudian malam-malam dia perjalanan dengan rombongan. Sekarang lihat apa yang beliau sampaikan. Begitu datang harimau itu, perhatikan ahli tahajud ini. Dia ingat dengan janji Allah. Dia ingat dengan janji Allah. Perhatikan baik-baik ya. Kalau Anda sudah punya kebiasaan Qur'ani dalam jiwa Anda, maka ayat itu akan hadir membimbing Anda dalam setiap kesulitan Anda. Apapun itu. Nabi Yusuf dekat dengan Allah. Ketika digoda muncul ayatnya. Laula arra'a burhana rabbi. Kalau bukan melihat petunjuk dari Rabbnya, niscaya ada sesuatu yang buruk terjadi kepadanya. Tapi Allah jaga beliau. Lihat baik-baik teman-teman. Begitu melompat harimau itu, kemudian dia katakan dalam jiwanya. Lihat kalimatnya. Ya khalqallah. Hei makhluk Allah. Dia tidak katakan ya namar, hei harimau, tidak. Kalau disebutkan harimaunya, menunjuk pada zatnya. Tapi dia lekatkan makhluk ini kepada penciptanya. Hei makhluk Allah. Ya khalqallah, hei makhluk Allah. Jika saya memang rizki yang telah Allah tetapkan untukmu pada saat ini, maka saya ridho untuk engkau makan, silakan. Tidak ada masalah. Kalau Allah tetapkan saya sebagai rizki untukmu pada saat ini, silahkan. Tapi kalau saya bukan menjadi rizki yang telah Allah tetapkan untukmu pada saat ini, maka jangan coba-coba ganggu ibadahku hari ini. Lihat kalimatnya, bukan jangan makan aku. Ingat, bukan jangan makan aku. Jangan coba-coba
ganggu ibadahku saat ini, atau aku akan mohonkan pada Allah penciptamu untuk menghancurkan engkau saat ini juga. Perhatikan, dia minta jangan ganggu tahajudnya, bukan jangan makan dirinya. Apa yang terjadi ketika dikaitkan dengan ayat perlindungan tentang tahajudnya, maka tiba-tiba harimau ini pergi meninggalkannya, mengaum sekali langsung pergi. Anda bisa bayangkan, bisa nggak malam-malam begitu Anda sholat, tiba-tiba ada nyamuk misalnya, kan banyak tuh. Begitu Anda mulai disengat oleh nyamuk, diambil, Anda katakan, hei nyamuk, kalau ini memang rizki yang telah Allah tetapkan untukmu saat ini, sedot sebanyak-banyaknya, saya ikhlas. Tapi kalau bukan, jangan coba-coba ganggu saya. Atau saya mohonkan kepada Allah pencipta untuk menghancurkan kau saat ini juga. Masya Allah. Kira-kira apa reaksi nyamuk? Makin banyak kayaknya. Coba cek. Berarti chemistry-nya harus lebih dibangun lagi. Tingkatkan. Itu waj'alni min ladunka sultanan nasara. Nah, maka teman-teman sekalian, dari 4 ini, kemudian Nabi menguatkan tentang itu sampai muncul ayat-ayat khusus dari Al-Quran untuk memberikan jaminan-jaminan. Ini tambahannya. Yang kelima, ini yang belum saya sampaikan pertemuan lalu. Kelima, salat tahajud itu adalah kebiasaan ahli surga saat di dunia. Jadi kalau Anda ingin melihat ahli surga yang hadir di dunia, salah satunya lihat kebiasaan salat malamnya. Bukan nonton bola. Dan tidak dikalahkan oleh bola. Dia nggak peduli mau Kroasia menang 2-1 lawan Inggris, dia nggak peduli. Ya, mau Prancis menang 1-0 lawan Belgia, dia nggak peduli. Pokoknya terserah, yang penting juaranya Prancis misalnya gitu kan. Tidak, dia nggak peduli, mau siapapun nggak ada masalah. Dan tidak dikalahkan. Jadi kalau Anda ingin melihat kebiasaan ahli surga saat di dunia, lihat kebiasaan malamnya. Kalau dia bangun dan mengalahkan semua kebiasaan malam ahli dunia, maka itulah ahli surga. Salah satu kebiasaannya. Ya, kalau nanti turunan dari tahajudnya muncul, nanti saya terangkan. Yang berhasil tahajud, ciri-cirinya begini. Jadi jangan dilihat setiap yang malam sholat itu disebut ahli tahajud, belum tentu, ada ciri-cirinya. Tapi ciri yang pertama, yang melekat kuat, kelihatan nampak, pertama adalah ciri ahli surga, dia memiliki kecenderungan untuk sering bangun malam. Dalilnya Quran surah ke-51, ayat 15 sampai dengan ayat ke-17-nya. Innal muttaqina fi jannatin wa 'uyun, sungguh di antara orang takwa itu nanti akan ada yang mendapatkan hadiah taman surga. Apa keistimewaannya? Akhidhina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Sungguh kebiasaan mereka itu saat di surga, keutamaan surga, taman surga ini, mereka akan langsung mendapatkan semua kenikmatannya dari Allah langsung. Kalau surga lain diberikan lewildanun mukhalladun, pelayan surga. Dikala antum ikhwan oleh bidadari surga, yang akhwat oleh pangeran-pangeran surga. Ganteng cantiknya nggak usah dibayangkan, tak terlukiskan. Ada hurun in, ada seperti mutiara, ada seperti berlian, oh, indah sekali. Dan kata Nabi, mala ainan ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Ya, enggak pernah dilihat di bumi. Dia mengantarkan bi aqwabi wa abariqa wa ka'sin min ma'in, bawa gelas-gelas yang berleburan mutiara, emas dan sebagainya. Enggak seperti ini, enggak ada merek Akhir TV di sana nanti, ya. Semuanya indah. Tapi enggak terbayang. Tapi taman surga tidak. Allah langsung yang berikan tanpa perantara. Kun fayakun, gak usah dibayangkan, laisa kamitslihi syai', ada seketika. Tapi yang hebat, apa kebiasaan ini? Kata Al-Quran langsung, ini Allah yang mempersaksikan. Innahum kanu qabla dzalika muhsinin, mereka itu ahli ihsan saat di dunia. Ayat 17-nya, kanu qalila minal laili ma yahja'un. Mereka itu malamnya sedikit tidurnya. Jadi punya kebiasaan bangun malam. Jadi kalau Anda, ini cara memahami ayat itu begini. Cara memahami ayat seperti ini, jangan mencari orang lain. Anda sendiri yang menjadi bagian dari ayat itu. Jadi itu diinformasikan pada kita sebagai tawaran. Kita mau nggak berniaga dengan ayat itu? Mau nggak menjadi bagian dari ahli surga itu? Jadi jangan sibuk mencari kebiasaan orang. Kenapa Anda tidak membiasakan diri jadi bagiannya? Ya. Jadi coba cek dari keluarga. Ada nggak sudah jadi bagian dari ahli surga di keluarga Anda? Sekarang pulang ke rumah, coba lihat dari sekian orang yang ada di rumah berapa yang bangun. Mula-mula cuma 2 orang, menikah suami istri belum bangun. Allah kirimkan anak belum bangun. Sudah ada cucu belum bangun. 10 orang di rumah nggak ada yang bangun. Masa satu pun nggak ada yang jadi ahli surga? Ayo coba. Makanya karena saking tingginya ayat ini, Nabi sampai membangunkan istrinya, membangunkan menantunya, membangunkan anaknya Fatimah Az-Zahra, menantunya Ali bin Abi Thalib. Dibangunkan oleh beliau, ayo bangun, bangun, bangun. Saking inginnya keluarga Nabi terpancar cahaya surga sejak mulai di dunianya. Tahun-tahun pulang ke rumah ya, coba lihat tuh.
Anak-anak yang di pesantren kalau pulang dan sebagainya, malam bangun nggak dia? Coba biasakan, bangun. Dan Anda akan rasakan hal yang sangat berbeda. 2. Tadi tambah 1 ya, berarti 5. Sekarang yang ke-6. Orang-orang yang rajin bangun malam, itu orang-orang yang mendapatkan pujian langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau Anda ingin melihat orang yang dipuji Allah, itu lihat orang yang sering bangun malam, tahajud. Di antara dalilnya, Quran surah ke-32 ayat ke-16. Tatajafa junubuhum 'anil madaji' yad'una rabbahum khaufan wa tam'a wa mimma razaqnahum yunfiqun. Setelah kita sujud itu ayat sajadah, Allah terangkan. Itu indah sekali kaitannya. Nih, di antara orang sujud ini ada yang lebih hebat lagi. Kalau Anda sholat subuh baca misalnya ayat sajadah, sujud, Allah terangkan. Di antara sifat orang yang rajin sujud ini adalah orang-orang yang rajin tahajud. Tatajafa junubuhum 'anil madaji'. Mereka sering menghindari tempat tidur di malam harinya. Maksudnya apa? Rajin tahajudnya. Ada orang-orang yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala karena kebiasaan malamnya dia menghindarkan diri dari tempat tidur. Maksudnya bukan nggak tidur, rajin bangun malamnya. Rajin bangun malam. Bapak Ibu kurang apa lagi ya? Kalau ada orang dipuji misalnya saat di dunia, presiden memuji seseorang, artinya presiden menyukai dia. Artinya presiden menjamin kemudahan baginya. Kalau ada orang yang dipuji Allah, artinya Allah mencintai dia dan menjamin kemudahan dalam kehidupannya. Maka dekati orang-orang seperti ini. Saya sarankan kalau antum punya teman, ikhwan sekalian, sedang mabit misalnya atau tugas dinas keluar. Tiba-tiba tengah malam di hotel dia bangun sholat, itu teman terbaik Anda. Saya katakan pada Anda, tandai orang ini dan dekati dia saat di kantor. Bangun ukhuwah dengannya, persahabatan dengannya. Maka ketika Anda mendekati orang-orang yang dipuji oleh Allah, maka Anda pun akan kedapatan bagian dari pujiannya. Karena mustahil orang yang dijaga oleh Allah mengajak Anda pada maksiat, itu mustahil. Mustahil. Sama teman-teman yang masih di kampus, kalau malam-malam misalnya di asrama atau pulang tiba-tiba ada orang-orang yang kelihatan sholat malam, dekati orang ini. Jadilah bagian dari sahabatnya. Dan dengan itu saya ajak, coba cek pasangan hidup Anda. Jangan-jangan selama ini Anda berdua belum mendapati sesuatu yang terbaik. Kalau ibu ingin suaminya dipuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka bangunkan malamnya supaya dia sholat. Kalau Anda, istri Anda ingin dipuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bangunkan malamnya supaya dia sholat. Dan kalau bisa keduanya kompak. Pernah kan saya sampaikan di pertemuan lalu, Nabi menyampaikan, lihat rahimallahu ra'an atau rajulan, Allah merahmati seorang lelaki, kemudian yang bangun di pertengahan malam dia sholat, lantas membangunkan istrinya dan mencipratkan air di wajah istrinya supaya dia bangun menunaikan sholat malam. Seperti Allah merahmati seorang istri yang bangun di malam hari untuk sholat, kemudian dia mencipratkan air di wajah suaminya supaya bangun untuk sholat. Saking tingginya mendapatkan pujian Allah, sampai kata Nabi SAW, ayo bangunkan istrimu sekalipun kau cipratkan air di wajahnya. Tapi mohon izin Bu ya, maksud hadis itu kalau sudah ada komitmen dan rencana bangun di malam harinya. Nggak ya? Bukan ibu ngaji sekarang suami nggak hadir, terus dengar itu terus nggak punya rencana. Aduh saya pengen suami dipuji Allah, masya Allah malam-malam segayung Pak. Mama kenapa? Hadis Nabi Pak. Oh hadis Nabi. Aduh siapa yang ngajarin? Itu yang repot. Paham ya? Baik. Sudah yang terakhir. Ini menunjuk pada keutamaan tahajud. Kemarin 4 saya tambahkan jadi 3. 1 masih ingat tadi yang pertama apa? Allah Subhanahu wa ta'ala menjamin ia sebagai ahli surga, kebiasaan yang ada di dunia. Yang kedua, Allah memuji orang ini. Dan yang ketiga, tahajud itu kebiasaan orang soleh yang ditekankan oleh Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Kebiasaan orang-orang soleh. Jadi, kalau yang pertama ahli surga, kedua dipuji Allah, yang ketiga langsung dikuatkan orang-orang soleh. Dan orang-orang soleh itu, mohon izin ya, maaf, orang soleh itu tempatnya saat di surga, itu sesurga dengan semua nabi. Semua nabi dan rasul. Ayatnya ada di Quran surah keempat An-Nisa ayat 69. Paling kanan di pertengahan. Wa may yuti'illaha wa rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Siapa yang mau menaati Allah dan Rasulnya, maka dia bisa sesurga dengan orang-orang yang telah Allah berikan jaminan nikmat surga untuk mereka. Di antara mereka para nabi,
Awas. Para syuhada, siddiqin, orang-orang jujur, wassalihin, orang-orang saleh. Ini syahidnya di ayat ini bahwa orang-orang saleh akan sesurga bersama semua nabi. Saya pernah katakan pada Anda, kalau beberapa nabi saja, maka bahasa Arabnya bukan nabiyin, tapi anbiya. Anbiya. Karena itu ada surah ke-21, surah Al-Anbiya. Di situ dikisahkan beberapa nabi saja. Puncaknya di Quran surah 21 ayat 83 sampai 90. Di situ ada kisah Nabi Zakaria, kisah Nabi Yunus, kisah Nabi Ayub dan sebagainya. Anda bisa baca itu, ada turunan para nabi, tapi tidak semua nabi dikisahkan. Tapi kalau Anda ingin sesurga dengan semua nabi tanpa kecuali, maka Anda kerjakan sebagai orang soleh saat di dunia, ada peluang mendapatinya. Nah, ciri orang soleh yang ditekankan itu, dia adalah orang-orang yang rajin. Ayat kedua, wa minal laili fasjud lahu wasabbih. Tapi sebagian malam cari waktu untuk banyak bersujud kepada Allah dan memperbanyak tasbih kepadanya. Di antara makna tasbih dan sujud itu adalah tahajud. Dari mana taunya tasbih dan sujud bagian dari tahajud? Itulah nanti yang akan kita bahas tentang sifat salat tahajud Nabi dalam pertemuan yang sekarang. Baik, sekarang kita mulai materi intinya. Tadi muqaddimah, ya. Baik. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Di pertemuan lalu kita telah bahas tentang jumlah rakaat salat malam. Kemudian di antara rakaat itu kita diberikan pilihan mana yang mau dipilih, silahkan, tidak ada masalah. Mau 11, mau 23, bahkan lebih daripada itu. Sekarang setelah diketahui jumlah rakaatnya, bagaimana cara menunaikannya? Baik. Hadis pertama, Abu Daud, nomor hadis 1369. Kita ambil dua hadis dulu barangkali. Bismillah. Satu, hadis riwayat Abu Daud. Masih ingat ya? Abu Daud nama aslinya Sulaiman dari Sijistan, dikenal dengan Sulaiman As-Sijistani. Dia rawinya Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Baik. Yang kedua, bisa diambil di Al-Bukhari. Nomor hadis dari 2008 bisa sampai 2012. Saya kasih jeda ke sini ke 2010-nya. Ini kebiasaan dengan Sayyidah Aisyah, ke sini dengan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Tiga, bisa diambil hadis riwayat Muslim. Nomor hadis 763. Kita ambil tiga dulu karena waktu kita agak terbatas hari ini. Baik, yang pertama kita lihat. Sekarang kita akan bicara tentang teknis atau cara menunaikan tahajud. Sifat pertama, apakah tahajud ditunaikan sendirian atau karena bacaan tahajud Nabi sampai dengan kesalam. Ya, kita mulai bagian pertama. Bismillahirrahmanirrahim, tentang persoalan apakah salat tahajud ditunaikan sendiri atau berjamaah. Kita ambil hadis pertama di Abu Daud nomor hadis 1369. Hadis ini telah kami kopikan tentang dari awal pembahasan dan alhamdulillah saya hakul yakin sudah dibagikan, ya. Mungkin sebagian yang datang pada kesempatan ini ada yang belum mendapatinya. Mudah-mudahan nanti kita tampilkan kembali untuk bisa dipahami dengan baik. Singkatnya adalah ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menginap di rumah istri beliau Sayyidah Maimunah, kemudian Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma juga ingin menginap di rumah Sayyidah Maimunah. Setelah itu tujuannya untuk mengetahui kebiasaan Nabi. Ini Bapak Ibu, maaf ya, kalau saya harus sampaikan permohonan maaf di awal, kebanyakan orang belajar hadis itu seringkali melewati muqaddimahnya, pengantar hadisnya. Hanya langsung ingin tahu poin-poinnya aja isinya seperti apa. Padahal pengantar hadis itu memberikan inspirasi pada kita membentuk karakteristik seperti orang-orang baik di masa lalu. Jadi saya sarankan kepada Anda, kalau Anda belajar hadis, kemudian ingin Anda bahas, ada dua hal penting di hadis itu. Satu sanad, dua matan.
Sanad itu adalah singkatnya silsilah periwayat hadis yang meriwayatkan hadis itu sampai pada kita. Siapa yang meriwayatkan hadisnya? Pelajari kenapa dia bisa meriwayatkan hadis, apa kebiasaannya. Yang kedua matan. Matan itu isi hadisnya. Nah sekarang lihat baik-baik ya. Ibnu Abbas ini yang meriwayatkan hadis kita ini, yang sampai kepada kita. Siapa Ibnu Abbas ini? Ini masih kecil anaknya. Ya, anaknya Abbas. Abbas punya dua anak laki-laki, satu Fudail, kedua Abdullah. Abdullah ini ketika dilahirkan, suasananya lahir tumbuh di akhir-akhir kehidupan Nabi SAW. Jadi masih kecil. Nabi meninggal dunia wafat, usianya masih 13-14 tahun. Tapi ingat betul, Abdullah kecil ini diinvestasikan oleh orang tuanya untuk belajar pengetahuan dari Nabi SAW. Di Abbas ini visinya dalam, beliau itu pengusaha Pak. Pengusaha, sebelum masuk Islam itu ahli riba, rentenir pada saat itu. Bahkan riba yang dibebaskan pertama kali, ayat riba yang turun untuk membebaskan ribanya Abbas. Dibebaskan, begitu keluar dari jerat-jerat yang buruk itu, usahanya meningkat jadi kaya. Tapi hebatnya, status kekayaannya tidak melunturkan visi hidupnya untuk mendekatkan anaknya dekat dengan Nabi SAW. Jadi tidak menghalangi Anda boleh jadi direktur apapun silahkan. Direktur A, direktur B, pengusaha A, pengusaha B, nggak jadi masalah. Tapi masa iya sih dari sekian anak Anda nggak ada yang hafal Quran? Anda harus punya cita-cita. Nih saya bekerja di sini, saya belum hafal Quran, tapi anak saya dia mesti hafal. Anak Anda empatkan, yang pertama ini penghafal Quran, yang kedua ahli hadis, ketiga ahli tafsir, keempat ahli fiqih. Allahu Akbar. Begitu Anda mendapatkan kesulitan di rumah tentang hal tertentu, anak Anda solusinya di situ. Begitu mendapatkan masalah, kakak sini, apa ayatnya? Oh ini ayat, bla 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 bla. Selesai. Masya Allah. Adik, hadis siapa yang menguatkan ini? Ini ayat. Anmada kalau Rasulullah SAW. Selesai. Apa hukum fikihnya? Ini ayat. Masya Allah. Apa turunan tafsirnya? Ini abi. Masya Allah. Sudah. Ustaz nggak laku. Nggak lengkap di rumah. Ya. Nah ini disiapkan oleh Abbas, anak pertama saya. Karena dia sudah dewasa, maka saya hibahkan untuk membantu Nabi. Makanya banyak kisah tentang sirah Nabawiyah wafatnya Nabi, itu hanya berhenti wafat di pangkuan Sayyidah Aisyah. Berwudu, sholat, di pangkuan Sayyidah Aisyah wafat. Tapi siapakah yang membawakan air wudunya? Fudail, kakaknya Abdullah. Beliau yang bawakan air wudunya. Berwudu Nabi kemudian dengan bejana itu. Dan itu sampai berkhidmat pada Rasulullah sampai di akhir hidupnya. Tapi yang kecil ini langsung dihadirkan nuansa cinta kepada Nabi untuk mempelajari bagian kesolehan dan pengetahuannya. Ini tandanya seperti ini. Maksudnya adalah, kata para ulama hadis, jika Anda memiliki anak-anak yang serupa, laki-laki atau yang sebagainya, kemudian menemukan orang-orang soleh sekitaran Anda, maka dekatkan anak itu kepada dirinya atau majlisnya. Hadirkan. Kami dulu waktu belajar terbiasa, di mana ada syekh, kita lazimi syekh itu. Sekalipun kami jadi pembantunya. Itu biasa. Bawakan tasnya. Begitu bawakan tas, di jalan kita tanya masalah hukum dan sebagainya. Kadang kami gorengkan makanan untuknya. Begitu digorengkan, selesai dihidangkan, itulah yang hadir dari lisan beliau. Kalau Rasulullah SAW, Rasulullah SAW bersabda, jika kamu menghidangkan makanan begini, wah datang kepada kita tuh. Diindah, jadi niat kita itu untuk belajar. Sama, ya dulu Ja'far As-Shadiq punya pembantu. Pembantunya sampai hafal Quran. Untuk memahami akhlaknya. Sampai tahu kebiasaannya. Tahu Anda kisahnya? Satu ketika kemudian datang seorang tamu, tiba-tiba dia bawakan air, begitu bawakan air terpleset, jatuhlah kemudian air itu, gelasnya kemudian airnya tumpah mengenai jubah tuannya. Begitu terkena jubahnya, wajahnya berubah. Dia tahu, kata pembantunya, Masya Allah, ini ahli surga nih. Ahli surga itu turun ayatnya. Quran surah Ali Imran surah ketiga, ayat 133 sampai 134. Kata pembantunya, wal kadhiminal ghaidha. Ahli surga sanggup menahan marah. Kata Ja'far, saya nggak marah. Pembantunya tahu, sekarang nggak marah, tapi mungkin belum tentu memaafkan. Teruskan ayatnya, wal afina 'anin nas. Dan Allah menyukai orang-orang memberikan maaf pada orang lain. Kata Ja'far, saya maafkan. Yang hebat yang ketiga, beliau tahu Ja'far punya kebiasaan untuk sedekah. 2000 dinar selalu ada dalam kantungnya. Kata pembantunya, Allahu yuhibbul muhsinin. Dan Allah senang pada orang-orang yang berbuat baik. Kata Ja'far, dikeluarkan 2000 dinar, saya berikan, sekarang kamu bebas, gak usah jadi pembantu saya lagi. Masya Allah. Luar biasa. Dan itu kisah-kisah itu banyak teman-teman. Anda bisa gali kisah-kisah yang bisa menguatkan iman kita. Jangan cuma cari bacaan-bacaan gak jelas tuh, ngapain? Main tik-tok, gak ada kerjaan. Itu apa gitu? Saya aja bingung, ada orang sampai ngerjain ini, saya nggak tahu itu apa gitu ya. Cuma lihat di berita kok, kenapa gitu? Dan nggak ada faedahnya, kenapa sih? Kenapa nggak cari tentang kisah-kisah soleh orang dulu,
terus praktekkan di rumah, bisa menguatkan iman kita. Nah, salah satunya Ibnu Abbas. Jadi Anda, maaf ya, kisah ini kita tarik sebagai inspirasi. Kalau Anda sudah berkeluarga, coba di antara sekian anak itu mesti disiapkan. Ini mau jadi apa, ini jadi apa. Dan ada kebanggaan di akhirat nanti. Misalnya ini nanti yang pakaikan mahkota kami di akhirat. Saat kami pulang menghadap Allah. Siapkan, semua harus hafal Quran. Semua hafal Quran. Nanti spesifikasinya, ini ahlinya qiraat, ini hadisnya dan sebagainya. Ibnu Abbas disiapkan oleh orang tuanya, maka dia melazimi Nabi SAW karena bagian dari keluarganya. Usia masih 3-4 tahun, datang ke rumah bibinya Maimunah, kemudian tidur di rumahnya dan bangun saat di pertengahan malam. Kisah bangunnya sampai dengan wudu sudah selesai, kita akan masuk kepada fase tahajudnya. Begitu Nabi malamnya akan sholat, maka Ibnu Abbas tiba-tiba masuk ke barisan, menjadi saf bagian dari Nabi, sholatlah di belakang Nabi sebagai makmum. Lihat ya, jadi Nabi sedang sholat, saya ilustrasikan ya, misal, ini sedang sholat, tiba-tiba Ibnu Abbas dari belakang ikut sholat sebagai makmum. Lantas ditarik oleh Nabi, disejajarkan oleh Nabi SAW dengan posisi beliau. Sejajar, tadinya di belakang begini, ditarik jadi sejajar begini. Paham? Disejajarkan seperti ini. Hadis ini sering digunakan dalil oleh teman-teman kita tentang kebolehan menyusun saf laki-laki dan perempuan dengan posisi sejajar bila imamnya satu dan makmumnya satu. Pernah dengar ada guru Anda mengajarkan, kalau ini posisi imam satu, maka makmumnya satu, boleh makmum dan imam posisi sejajar. Tidak ada yang lebih, baik imam maju sedikit atau makmum mundur sedikit. Tapi sejajar, persis sama semua. Pernah dengar ini? Nah, hadisnya hadis ini yang digunakan dalilnya. Apa Nabi mengajarkan tahajud? Saya mau tanya pada Anda. Kalau Nabi imam, Ibnu Abbas makmum, ada dua orang, sholatnya sholat tahajud malam dilakukan, kemudian satu imam, satu makmum, itu jamaah bukan? Jamaah, karena syarat sholat berjamaah, minimal terdiri dari dua orang. Satu imam, yang satu lagi, makmum. Maka kita sepakati dulu yang pertama. Yang pertama kita sepakati, dalam hadis ini, ada petunjuk atau isyarat kebolehan menunaikan tahajud dengan berjamaah. Satu, bolehnya tahajud berjamaah. Nah. Awas, di sini ulama sepakat ya. Awas, hati-hati. Tidak ada yang tidak sepakat. Jadi kalau Anda yang tidak sepakat, Anda sendiri yang salah. Ya? Nabi mengerjakan, sahabat mengiyakan, ulama sepakat. Anda Nabi bukan, sahabat bukan, ulama juga belum. Anda tidak sepakat, Anda siapa? Ya? Baik. Cuma nanti perbedaannya, kapan kebolehan ini bisa berlaku? Hanya bedanya di situ saja nanti. Kalau jamaahnya sepakat boleh, tapi kapan dibolehkannya? Dalam suasana apa? Apakah dalam setiap waktu boleh berjamaah atau dalam keadaan tertentu berjamaah? Paham ya? Tapi saya ingin katakan bahwa ada kasus Nabi pernah sholat malam, kemudian ada makmum di belakang dan dibenarkan oleh Nabi. Kalaulah tahajud berjamaah itu dilarang, Nabi akan katakan, ngapain ikut sini? Sebelah sana aja. Ya, misal. Atau, ini jangan berjamaah, ini tidak benar. Yang bagus sendiri-sendiri aja. Ya, atau ngapain ikut bid'ah? Ya, tidak ya. Baik, tidak. Tapi Nabi akan katakan kamu sebelah sana, saya sini. Tapi ketika Nabi tidak melarangnya, bahkan menarik dan menyejajarkan, ini menunjukkan ada kebolehan dalam sholat berjamaah yang dimaksudkan. Jelas di sini? Paham ya? Awas, hati-hati. Saya ingin luruskan dulu karena sebagian sahabat kita, teman-teman kita menjadikan ini sebagai dalil bolehnya satu saf sejajar, tapi tidak pernah mengungkit sholat apa itu. Di Anda kan unik, Anda mengatakan boleh sejajar saf, makmum dengan imam. Kalau imam satu, makmum satu. Tapi Anda mengatakan tahajud gak boleh berjamaah, bid'ah. Padahal yang Anda gunakan dalilnya tentang dalil tahajud. Paham ya? Nah, jadi gini, kalau Anda cenderung pada satu pendapat tidak apa-apa, tapi kita harus jujur menyampaikan informasi. Ya, jadi kalau beda dengan yang lain tidak ada masalah sepanjang ada dalil. Ya, dan tidak usah mencela orang lain. Kita punya pilihan, boleh, tapi jangan sampai pilihan kita kemudian menjelekkan orang lain. Itu yang tidak bagus. Jelas? Baik. Jadi celaan tinggalkan, ibadah kerjakan. Itu yang dimaksud, ambil baiknya, tinggalkan buruknya. Dan tidak usah rame gitu kan? Nah, sini. Satu. Dalil kedua. Bismillah. Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Diriwayatkan di Al-Bukhari dan nomor hadis 2008 sampai ke 2010-nya. 2012 untuk sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu.
Ja'a ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Datang beberapa orang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fahum Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, Hudzaifah al-Yamani radhiyallahu taala anhu, wa Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala anhu. Baik, datang beberapa sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara mereka adalah sahabat Abdullah bin Mas'ud, kemudian Hudzaifah al-Yamani, kemudian Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala anhum jami'an. Fasa'alu Sayyidata Aisyah radhiyallahu taala anha. Mereka bertanya kepada Sayyidah Aisyah, semoga Allah meridai kepada beliau, an sifati salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentang sifat salat malamnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqalat, maka beliau menyampaikan, riwayatnya cukup panjang, ya. Makana yazidu fi Ramadan wala fi ghairihi ada 11 rakaat. Ya, sepanjang tinggal di rumah saya, sepanjang bersama saya, perhatikan cara menerjemahkannya. Sepanjang bersama saya perhatikan baik di Ramadan atau di luar Ramadan, beliau tidak pernah lebih dari 11 rakaat. Ya, jadi 11 rakaat di Ramadan, di luar Ramadan 11 rakaat. Tapi tolong catat baik-baik ya, cara menerjemahkannya sepanjang bersama saya. Sedangkan Nabi, istrinya tidak hanya Sayyidah Aisyah. Tadi saya katakan ada Sayyidah Maimunah, ada Sayyidah Zainab dan sebagainya. Dan di tempat lain Nabi pernah 13 rakaat. Seperti saya sampaikan di tempatnya Sayyidah Maimunah, Nabi 13 rakaat. Ada bahkan yang kurang dari itu, ada yang lebih daripada itu. Tapi di rumah Sayyidah Aisyah 11 rakaat. Dan ini telah tuntas di pertemuan lalu. Perhatikan, yusalli arba'an, kemudian beliau salat 4 rakaat. Thumma yusalli arba'an, kemudian 4 rakaat. Thumma yusalli thalathan. Beliau salat 4 rakaat dan 3 rakaat. 4, 3. 4 tambah 4, 8 tambah 3, 11. Ini seperti kesimpulan di pertemuan lalu, boleh kita menunaikan salat malam dengan 11 rakaat, formulasinya 4, 4, 3. Kalau Anda ingin 2, 2, 2, 2, ujungnya 1, boleh. Hadisnya sudah saya sampaikan. Bahkan masih tertulis di Abu Dawud nomor hadis 1369. Jadi kalau 11 boleh gunakan 2, 2, 2 ujungnya 1, atau kalau witirnya 3 kemudian 8 tambah 3, atau 4, 4, 3, selesai. Tapi pembahasan kita bukan di situ. Teruskan hadisnya. La tas'al an husnihinna wa tolihinna. Tapi jangan ditanyakan bagaimana panjang dan bagus bacaannya. Jangan ditanya. Maka setelah peristiwa itu, beberapa malam kemudian mereka mengikuti Nabi SAW, sholat di belakang Nabi SAW dalam kesempatan sholat malamnya. Dimulai dari Hudzaifah, dimulai dari kemudian Abdullah bin Mas'ud dan yang lainnya. Yang paling menarik, bahkan tersebut nanti di Al-Bukhari, bahkan di hadis Muslim, teman-teman sekalian, indah. Kata Hudzaifah, termasuk Abdullah bin Mas'ud, tidak ada sholat seindah sholat di belakang Nabi SAW. Tidak ada sholat seindah sholat di belakang Nabi SAW. Ini yang mereka kisahkan sholat malam. Kata Abdullah bin Mas'ud, Rasulullah SAW kemudian membaca 100 ayat Al-Baqarah pertama. Saya duga akan selesai, ternyata beliau lanjutkan. Yang paling menarik, lihat. Ketika beliau membaca ayat tasbih, maka beliau berhenti bertasbih terlebih dahulu. Ketika membaca ayat doa, maka beliau berhenti berdoa terlebih dahulu. Ketika kemudian sampai pada ayat-ayat perlindungan itu tentang berlindung dari neraka, dari azab dan sebagainya, maka beliau berhenti untuk berlindung kepada Allah dari semua keburukan itu dulu. Anda bisa bayangkan, nanti ketika masuk ke bacaan saya terangkan tentang makna ini. Tapi poinnya adalah, saya mau tanya pertama kali, 3 orang sahabat ini sholat di belakang Nabi dalam kesempatan sholat fardu atau sholat sunnah? Sunnah. Sholat sunnahnya siang atau malam? Malam. Malamnya tahajud atau bukan? Artinya, boleh kemudian dalil ini bahkan tersebut di kitab yang sangat sahih, hadisnya sahih, menunjukkan kebolehan menunaikan sholat tahajud secara berjamaah. Paham? Baik. Ini dalil yang kedua. Ini dalil yang kedua. Tapi bagaimana pemahaman ulama dalam menafsirkan kebolehan ini? Karena jangan tafsirkan oleh kita sendiri. Rujuk para ulama. Ibnu Majah nomor hadis 233. Innal ulama warathatul anbiya. Sungguh para ulama itu pewaris para nabi. Wa innal anbiya la yurithuna dirhaman wala dinaran, walakinnahum yurithuna al-ilma. Sedangkan para nabi tidak pernah mewariskan dinar dan dirham. Mereka mewariskan pengetahuan. Artinya, kalau ada ilmu yang pernah disampaikan oleh Nabi, maka kita harus merujuk pada pemahaman ulama. Bagaimana mereka menafsirkannya? Paham ya? Awas, dan ulama itu luar biasa. Mereka belajar puluhan tahun. Imam Al-Bukhari itu menulis Sahih Al-Bukhari 16 tahun. Sebagian di Mekah disempurnakan di Madinah. Lalu Anda menyimpulkan dalam 16 jam. Mustahil. Ya? Nah ini, dalil-dalil tadi menunjukkan kebolehan sholat berjamaah. Lantas bagaimana memahami tentang kisah-kisah tadi dalam kebolehan yang dimaksudkan? Maka ulama terbagi pada 2 pendapat utama dari sini. Dan ini yang boleh kemudian kita amalkan dalam kehidupan. 1,
Pendapat pertama menyampaikan hadis yang menunjukkan dibenarkannya salat tahajud berjamaah dan memberikan hukum bolehnya berjamaah menunaikan tahajud, kata ulama yang pertama, menunjuk pada kondisi yang khusus. Jadi bukan kondisi biasa. Artinya jika kondisi ini ada, maka yang terbaik Anda tunaikan berjamaah. Tapi kalau kondisi dimaksud tidak ditemukan, maka sendirian itu lebih utama. Apa kondisinya? Satu, memberikan tuntunan atau pelajaran bagi orang yang belum terbiasa menunaikan tahajud. Belum biasa dia, ya, belum ada kebiasaan pada dirinya. Ini menunjuk pada hadisnya Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Kan ini baru pertama kali berkunjung kan ke rumah bibinya Sayyidah Maimunah. Kemudian tiba-tiba sholat di belakang Nabi, oleh Nabi ditarik, diajarkan bagaimana caranya menunaikan sholat malam, kekhusyuannya dan sebagainya. Jadi kalau Anda misalnya dalam kondisi ingin membimbing orang-orang tertentu, bisa di rumah, suami ingin membimbing dengan istri, atau membiasakan dengan anak-anak yang belum terbiasa sholat malam, ya, tiba-tiba anak Anda beranjak misalnya, jadi semakin dewasa, sudah baligh, Anda ingin bangunkan malam hari, jangan biarkan dia sendiri. Khawatirnya karena belum terbiasa, belum mengerti cara menunaikan sholat malamnya. Paham ya? Tiba-tiba Allahu Akbar, rakaatnya kencang, alhamdulillah sedang tahajud. Lama gak keluar bunyinya, lama-lama ketahuan tidur di sejadah itu kan? Nah, karena belum terbiasa. Ya, Allahu Akbar, baca surat, sudah baca surat, ruku Allahu Akbar, begitu sami Allahu liman hamidah, kedengaran dari samping, gol, ya, berubah suasana hidupnya. Salatnya ditinggalkan, kemudian langsung update status, itu kan repot juga. Ya, kekinian karena belum terbiasa menunaikan dia. Maka seperti Nabi membimbing Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, Anda boleh hidupkan saat di rumah, anak Anda bangunkan. Yuk bangun yuk, malam kita tahajud. Kenapa mesti tahajud? Kan kita udah banyak sholat. Misalnya, sayang, Allah menjamin kalau kita tahajud, kita sekeluarga masuk surga. Allah sudah menjamin surga kita di dunia, tapi Allah belum menjamin surga kita di akhirat. Papa takut kalau di dunia kita bersama, di akhirat kita berpisah. Alhamdulillah, tidak ada yang bisa menyatukan kita kecuali amal soleh kita. Yuk bangun, tolong papa mama supaya memudahkan hisab saat di akhirat. Bangun. Kenapa papa mesti bangun? Kan capek. Sayang, justru ketika kamu sholat sekarang, hidup kita besok akan dimudahkan oleh Allah. Allah sudah berjanji, kalau kita bangun malam ini, maka pekerjaan kamu besok akan mudah, sekolah kamu akan mudah, pelajaran kamu akan mudah, dan seterusnya. Maka teman-teman cari aura-aura positif untuk menghidupkan itu. Bangun malam, itu indah. Itu indah. Guru di sekolah punya program misalnya, ya, ada mabit, ada macam-macam, malamnya dibangunkan, boleh, silakan cari imam bagus, kemudian hadirkan suasana malam, sholat itu boleh, sah, nggak ada masalah. Taib. Dua, bukan dua yang bawahnya ya, dua yang masih poin satu. Jadi 1A tadi, jika ada suasana ingin membimbing kalangan tertentu atau orang-orang tertentu yang belum terbiasa menunaikan sholat malam. Dua, sudah? Dalam rangka melatih atau menghadirkan kekhusyuan, dalam rangka melatih atau menghadirkan kekhusyuan, juga menyempurnakan hafalan Al-Quran. Melatih, menghadirkan kekhusyuan, juga menyempurnakan hafalan Al-Quran. Ini kebolehan ini diikat pada suasana yang kedua ini. Contohnya tadi peristiwa beberapa sahabat tadi. Ya, mereka biasa salat malam. Cuman ingin bertanya bagaimana salat malamnya Nabi. Ingin merasakan kehusyuan tersendiri. Dimaksudnya pengalaman itu nanti bisa dibagi dengan sahabat lain ketika mengimami. Visi sahabat begitu Pak, Bu. Di sahabat-sahabat ini kadang ngejar Nabi supaya bisa diamalkan lagi dalam kesempatan lain. Misal Mu'adz bin Jabal itu ngejar Nabi. Bagaimana sifat salat fardunya. Begitu mendapati kebiasaan Nabi, Masya Allah. Begitu Mu'adz salat di belakang Nabi, Allahu Akbar. Salat isya'nya teman-teman sekalian, itu sampai Al-Baqarah 100 ayat. Baru kemudian selesai salam. Begitu mendapatkan pengalaman itu, Mu'adz kemudian pergi ke tempat beliau, jadi imam. Saat jadi imam, beliau imami persis sama dengan cara mengimami Nabi. Isya'nya Al-Baqarah, rakaat pertama 100 ayat. Rakaat kedua 100 ayat yang lainnya. Jadi selesai kemudian salat isya, 200 ayat paling minimal. Kadang-kadang selesaikan Al-Baqarah. Begitu lihat makmum ke belakang, mulai berkurang.
Kata Mu'adz, munafik nih orang-orang, nggak mau sholat dengan saya. Karena tanda orang munafik salah satunya adalah malas menunaikan sholat isya dan sholat subuh. Keberatan para sahabat yang disebut munafik oleh Mu'adz. Kami tidak munafik, diadukan pada Nabi. Begitu diadukan, Mu'adz dipanggil. Mu'adz, kenapa? Ya Rasulullah, saya imami mereka sholat malam, sholat isya. Mereka tiba-tiba menghilang. Ada yang lemas, ada yang tidak ikut. Mereka munafik, bukan kata Anda munafik orang-orang malas sholat isya. Lalu ditanya oleh Nabi, kenapa kalian tidak ikut sholat dengan Mu'adz? Ya Rasulullah, bukan kami nggak ikut, cuman kepanjangan. Kami udah kerja begini capek, diimamin begini, kami juga capek, kan? Nah, itu zaman Nabi sudah ada. Sudah ada sebagian seperti itu. Maka kata Rasulullah, kenapa Mu'adz kamu terlampau panjang? Kata Mu'adz, ya Rasulullah, saya akan ikut Anda. Anda ingin saya begini, saya praktekkan. Tapi Nabi, perhatikan, lebih pintar, karena Allah berikan bimbingan. Ya Mu'adz, perhatikan baik-baik. Saya baca panjang, karena makmum saya itu kamu. Tapi kamu baca panjang, makmum kamu mereka. Tidak sama. Kalimat itu yang di-copy paste oleh sahabat Ali bin Abi Thalib ketika kemudian disoal oleh masyarakatnya pada saat itu. Kata rakyatnya, Ali, kenapa pemerintahan kamu banyak masalah? Pemerintahan pada masa Utsman tidak begini. Umar lebih bagus daripada ini. Abu Bakar lebih bagus lagi. Pemerintahan kamu banyak masalah. Kata Ali, waktu Abu Bakar, Umar, Utsman, rakyatnya saya. Tapi waktu saya, rakyatnya kalian. Itu masalahnya. Paham ya? Baik. Nah, yang tiga sahabat tadi, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, kemudian Ubay bin Ka'ab dan Hudzaifah al-Yamani, itu mencoba merasakan kehusyuan salat di belakang Nabi supaya aura khusyuk itu bisa dipraktekkan sekalipun sedang salat sendirian. Berapa lama sih salat Nabi itu? Berapa panjang? Penasaran kok disebutkan panjang aja, jangan tanya panjangnya. Saya pengen ikut. Berapa lama sih? So, seperti apa bacaannya? Itulah yang kemudian mereka dapatkan dan diabadikan oleh Imam An-Nawawi. Antum beli kitab At-Tibyan. Saya ada beberapa yang bahasa Arab, seingat saya yang diterbitan Darul Kutub Al-Islamiyah warna merah marun, itu halaman 37, paling kanan sebelah atas, paragraf pertama baris 1 sampai 3. Itu teman-teman sekalian, kata Imam An-Nawawi, sepeninggal Nabi, semua sahabat Nabi yang profesi apapun, maaf ya, yang pedagang, yang pengusaha, yang birokrat, yang diplomat, itu tidak pernah meninggalkan kebiasaan sholat malam dan kebiasaan mereka sampai khatam Al-Quran. Sholat malam ya. Uthman bin Affan, Tamim Ad-Dari, Abdurrahman bin Auf dan sebagainya. Mereka orang-orang kaya, orang sukses, kaya. Abdurrahman bin Auf kapaknya terbuat dari emas, hartanya banyak, tapi tidak menghentikan kerinduannya untuk menunaikan tahajud. Antum sekaya apa dibandingkan beliau? Dan berapa kali dikalahkan oleh rasa kantuk dan yang lainnya? Orang kaya sekarang belum tentu ada yang kapaknya terbuat dari emas. Tanyakan Bill Gates, orang paling kaya sekarang, istrinya Melinda Gates. Tanyakan, punya kapak nggak? Belum tentu punya. Minyak angin aja nggak punya, cap kapak ya. Jadi itu ya. Jadi kalau Anda ingin merasakan misalnya kehusyuan, kenikmatan sholat, Anda boleh malam datang, misalnya ada imam yang bagus, bacaannya indah, sehingga beberapa bagian tertentu terces lagi, ya enak, dapat imam bagus. Seperti saat Ramadan Anda mencari imam yang bagus, itu boleh. Ada kebiasaan-kebiasaan di teman-teman, terutama Masya Allah, anak-anak pesantren Hidayatullah itu. Demi Allah saya katakan, itu diantara kebiasaan mereka pada umumnya tidak pernah meninggalkan tahajud malam, terkhusus malam Jumat. Anak-anak itu tuh yang luar biasa. Jarang diekspos ya, tapi saya sampaikan supaya kita ikuti kebiasaan itu. Antum boleh misalnya satu malam cari waktu, terus imam yang bagus, sholat tibla, supaya mendapatkan kehusuan tersendiri, itu sah dilakukan. Seperti para sahabat pernah melakukan. Dalilnya ini, hadisnya sahih, dibenarkan oleh para ulama, dan sah hukumnya. Ini kata para ulama yang pertama, dibolehkan salat tahajud berjamaah dalam konteks ini saja. Ini yang tekstual. Di luar ini, kerjakan masing-masing. Jelas sampai sini? Baik. Yang kedua, berpendapat para ulama, hadis ini menunjukkan kebolehan mutlak berjamaah. Tak perlu diikat oleh kondisi. Artinya kalau mau jamaah, jamaah aja. Kalau enggak, bolehnya mutlak. Kenapa? Karena Nabi pun tidak memberikan petunjuk syarat khusus. Nabi tidak pernah mengatakan, boleh tahajud kalian kalau ada keperluan aja, atau kalau ingin menghadirkan kehusyuan. Kalau tidak ya sudah, nggak usah. Maka ulama yang kedua mengatakan sepanjang tidak dikhususkan, maka jangan jadikan yang umum itu kemudian ditakhsis jadi hukum umum, jadi hukum khusus. Di yang kedua mengatakan dari sini tahajud boleh mutlak berjamaah. Artinya kalau ingin jamaah, jamaah. Kalau tidak, nggak apa-apa. Paham di sini? Jadi kalau yang pertama mengikat dengan dua kondisi tadi, kalau tidak ada itu nggak usah berjamaah. Kemudian yang kedua mengatakan ingin sendirian boleh, ingin berjamaah boleh, dan bolehnya boleh mutlak. Artinya kalau ingin silahkan, tidak silahkan. Suami istri bangun malam, pengen tahajud berjamaah boleh, silahkan. Pengen masing-masing, tidak ada masalah. Jelas sampai sini? Tidak harus menunggu dua kondisi ini. Kalau ingin bangun bersama-sama, bangun sholat berjamaah, sah hukumnya. Paham?
Dan dua hal ini tidak ada pertentangan. Masing-masing menghormati satu dengan yang lainnya, hanya menunjukkan beberapa perbedaan saja dari sudut pandang pemahaman kepada dalil. Tapi dua-duanya sepakat bahwa tahajud boleh ditunaikan secara berjamaah. Paham? Baik. Kalau sendirian boleh? Tidak ada perbedaan pendapat di situ. Jadi jangan Anda katakan, bolehkah sholat tahajud sendirian? Terdapat perbedaan pendapat ulama di situ. Anda yang beda di situ. Paham ya? Baik. Satu, selesai masalah kita. Ustadz cenderung yang mana? Dua-duanya hampir sama. Apa yang mau didebatkan? Dua-duanya hampir sama. Toh mustahil orang-orang berjamaah kalau nggak ada dua keperluan itu. Silakan cek. Pada umumnya ketika berjamaah kan dua itu. Kalau imma tidak memberikan contoh cara tahajud yang benar, yang kedua ingin mendapatkan kekhusyuan dalam sholat. Hampir tidak ada yang lainnya. Silahkan cek. Hampir tidak ada yang lain. Karena itu saya kira ini sedikit bersamaan. Hanya beda dalam ungkapan saja. Baik ya? Baik. At-tasmiyah la yughayyirul musamma. Beda nama kadang-kadang tidak menunjukkan perbedaan dari objek yang dibicarakan. Apa bedanya gedang dengan pisang? Sama. Beda. Kalau bahasa Indonesia gedang itu, bahasa Sunda pepaya, dengan pisang itu cau. Baik ya. Nah, tapi kalau di Jawa disebut gedang itu pisang. Bendanya sama, menunjuk pada benda yang sama, hanya ungkapan yang berbeda. Baik, masalah kedua. Yang terakhir. Apa bacaan yang biasa dibaca oleh Nabi dalam tahajudnya? Terutama surat apa yang beliau biasakan baca? Baik, saya mau mulai dulu. Kalau Al-Fatihah tidak akan saya bahas. Untuk iftitah, pembuka ringan, ada 12 doa iftitah. Iftitah atau istiftah? Iftitah. Baik, satu iftitah, dua istiftah. Satu atau dua yang benar? Yang satu angkat tangan. Yang dua? Anda maunya apa sebetulnya? Satu tidak, dua tidak. Baiklah. Alhamdulillah, hari ini spesial. Tulis sendiri, ngapus sendiri, terangkan sendiri, milih sendiri. Taib. Ke atas saja ini. Satu iftitah. Dua istiftah. Ini istiftah. Satu atau dua? Satu yang ini ya. Baik, yang ini benar tidak? Taib. Kalau tidak tahu katakan Allahu a'lam. Baik. Dua-duanya benar tulisannya. Betul. Satu iftitah, dua istiftah. Benar tulisannya. Apa perbedaan keduanya? Satu iftitah itu lebih sedikit hurufnya dan lebih pendek bacaannya dibanding istiftah. Tidak percaya baca. Iftitah satu, dua istiftah. Lebih banyak mana hurufnya, satu atau dua? Dua. Panjang mana? Sekarang kita pakai menggunakan ilmu bahasanya, ilmu lughah. Kaidah berkata, ziyadatul mabna tadullu ala ziyadatil ma'na. Ketika hurufnya bertambah, maka menunjukkan maknanya pun lebih luas. Jadi kalau ada huruf lebih panjang, maka maknanya lebih panjang dibandingkan dengan yang hurufnya sedikit. Artinya kalau iftitah itu pembuka yang ringan, singkat, padat. Kalau istiftah, pembuka yang agak panjang. Kalimatnya lebih panjang dari yang pertama. Nah, Bapak Ibu sekalian, doa pembuka dalam sholat sebelum Al-Fatihah itu ada 12 jenis, 12 ragam. Ada yang pendek, ada yang panjang. Ada yang pendek. Ada a'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim min hamazihi wa nafthihi wa nafthihi. Sudah selesai. Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, subhanallahi bukratan wa asila. Selesai. Awas hati-hati ya. Nanti kita belum hapus nih. Nanti kalau sudah saya katakan hapus, nanti insyaallah akan dihapus. Khair insyaallah. Semoga Allah ampuni dosanya. Tulis lagi. Baik. Jadi kalau pendek ada Allahu akbar kabira, alhamdulillahi katsira, subhanallahi bukratan wa asila. Ada. Yang panjang ada. Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta baina al-masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqini minal khataaya dan seterusnya. Misal ada lagi yang wajjahtu wajhiya lillazi fatara samawati wal ardh dan seterusnya. Itu panjang. Ya.
Allahumma ya Rabb Jibril wa Mikail, itu panjang. Jadi kalau panjang disebutnya istiftah, kalau pendek disebut iftitah. Itu penting dipahami dulu nanti, karena dalam kitab-kitab fiqih kadang disebut iftitah, kadang disebut istiftah. Kita mesti paham. Nah, sunnahnya di mana ini ditempatkan, kapan baca yang iftitah pendek, kapan baca yang panjang. Maka saya sampaikan pada Anda, kebiasaan Nabi kalau beliau sholat dalam situasi yang sedang dikejar oleh aktivitas yang lain, misal safar atau kondisi mendesak, maka beliau tidak pernah membaca yang panjang-panjang, singkat. Allahu Akbar kabir, alhamdulillah katsira, subhanallah bukratan wa asila, selesai. Kalau Anda baca wajah itu setelah itu artinya dua doa digabungkan jadi satu. Jelas ya? Tayyib. Kalau kemudian Anda bacakan a'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim min hamazati wa nafthihi wa nafthihi, selesai. Pendek, itu yang iftitah. Jadi kalau Anda dalam sholat-sholat di qasar, saat safar, jangan baca yang panjang-panjang. Sholatnya aja di qasar, kenapa iftitahnya dipanjangin? Kadang bahkan gak dibaca sama sekali. Seperti dalam sholat tarawih, lebih pendek lagi. Ya, jadi dan seterusnya. Jadi teman-teman, itu penggunaannya. Kalau dalam sholat-sholat fardu baca yang menengah, Allahumma ba'id dan sebagainya. Tapi dalam sholat malam, apalagi dalam sholat sendirian, yang kekhusyuan terjadi antara pribadi dengan Allah, tersambung dengan Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi seringkali memilih yang panjang dalam iftitahnya. Maka dipilihlah kemudian yang istiftah. Allahumma ya Rabb Jibril wa Mikail dan seterusnya, atau yang wajjahtu wajhal ladzi fatara as-samawati wal ardh hanifan musliman wa ana minal musyrikin dan seterusnya. Itu panjang. Itu boleh. Bacakan, pilih yang paling panjang sehingga ada getaran-getaran pada jiwa. Ada semacam warming up, kita lebih tersambung dulu sebelum membaca surat-surat yang lainnya. Ini koreksi ya bagi diri saya pribadi dan juga pengingat bagi Bapak Ibu sekalian. Maaf sebesar-besarnya. Ada sindiran halus dalam Quran tapi begitu tajam maknanya. Umumnya orang sholat, bahkan ada yang tidak memahami apa yang dibaca dan dilakukan dalam sholatnya. Masalah kita sekarang, kenapa orang sholat belum menghadirkan kehusyuan? Karena umumnya banyak orang yang masih belum paham apa yang dibaca dalam sholatnya. Bagaimana sholat kita bisa khusyuk kalau kita nggak ngerti apa yang dibaca? Saya mohon Bapak Ibu sekalian, cobalah dalam sepekan misalnya. Hari ini saya mau paham iftitah dulu, supaya ketika saya paham, saya bacakan, ada getaran pada jiwa saya. Sahabat Abu Bakar saja, itu baru takbir Pak, takbir, itu sudah gemetar dan menangis. Baru Allahu Akbar. Dia begitu, fayaqulu, Abu Dawud nomor hadis 857, fayaqulu Allahu Akbar. Maka saat takbir katakan Allahu Akbar. Beliau angkat tangannya mengatakan Allahu Akbar, sudah gemetaran menangis. Sampai ketika diminta jadi imam oleh Nabi, kata beliau, ya Rasul jangan saya pribadi yang cepat menangis, khawatir banyak gak husunya. Ya. Kenapa? Karena merasakan kalimatnya Allahu Akbar, Allah yang maha agung, maha besar. Beliau merasakan takut ketika bertakbir, merasa paling khusyuk sholatnya. Merasa paling hebat dibanding orang. Merasa paling luar biasa dibandingkan orang lain. Selevel sahabat Abu Bakar menemani kehidupan Nabi di dunia, berdampingan dengan Nabi di alam barzakhnya, itu saat sholatnya dalam masa hidupnya masih gemetaran tuh, takut ketika sholat membawa sekecil, seatom, sezarah nilai dari kesombongan dalam kehidupan dunia. Bahkan takut dalam sholatnya pun diduga orang paling khusyuk, takut, gemetaran sampai gemetar. Bisa nggak suasana itu? Bisa nggak gitu ya? Bisa Ustaz, subuh-subuh di puncak, bahkan sebelum takbir sudah gemetar ya? Bukan itu yang diharapkan. Beda. Baik. Ya. Saya sangat yakin kalau Anda paham tentang bacaan-bacaan ini, itu akan beda suasananya. Misal, antum yang iftitah baca apa doanya? Allahumma ba'id, ya. Riwayat sahabat Abu Hurairah di Al-Bukhari. Paham gak artinya? Saya beri contoh ya. Gini. Allahumma ba'id baini wa baina khataya ya kama ba'adta baina al-masyriqi wal-maghrib. Allahumma naqqini min al-khataya kama yunaqqa ath-thawb al-abyad min ad-danas. Allahumma ighsilni bil ma'i wath-thalji wal-barad. Sekarang perhatikan maknanya. Anda paham ini saja, maka ada getaran tersendiri yang menghunjam dalam jiwa kita sehingga menghadirkan rasa kepasrahan yang sangat luar biasa. Perhatikan kalimatnya. Saya contohkan dulu sebentar. Bismillah. Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya. Saya tunjukkan dua kalimat saja. Satu ba'id, begini. Yang kedua khataya, ya. Khataya. Ya terakhirnya pendek, nggak panjang ya. Ya. Saya mulai yang ini dulu.
khataya, ya, ini dua kalimat yang disatukan. Kalimat pertama khataya, ini keduanya plus ya, kecil. Khataya plus ya, pendek. Ya, disatukan. Kalau ini saya naikkan ke atas, saya tuliskan dulu begini, khataya. Ini jama' dari kata khata'un. Jama' ini ada dua, satu akhta'un, akhta', yang kedua khataya. Perhatikan, apa artinya khata'? Artinya salah, yang berpeluang memiliki dosa. Khata', salah. Ada di antara kita yang tidak punya salah? Boleh angkat tangan? Saya langsung pulang. Ya, beliau lebih berhak menyampaikan tausiah. Tapi ada yang hari ini kesalahannya sedikit, yang banyak, sangat banyak, saking banyaknya nggak bisa angkat tangan, tuh kan? Baik, sekarang ganti. Ada yang ingin masuk surga, boleh angkat tangan? Saya doakan dipercepat. Baik. Alhamdulillah. Baik. Yang surganya Firdaus boleh angkat tangan? Baik, ini info aja ya, info. Nabi Adam berbuat kesalahan sedikit sekali, sedikit. Nyicipin buah khuldi, keluar dari surga. Antum ngaku salah banyak, pengen masuk. Maka kita harus punya amalan lebih daripada apa yang pernah kita lakukan dari kesalahan. Khata ini salah, sekali salah. Kalau kesalahannya banyak, saya ilustrasikan begini. Kalau ingin mengukur kesalahan, jangan jauh-jauh dulu, tubuh kita dulu. Ini mata nih, mata. Hari ini aja, berapa kali salahnya? Salah lihat. Sudah ada istri, dilihat istri orang. Ibu juga begitu, udah ada suami, dia suami orang. Kenapa suami saya nggak seperti Ustadz ya? Suami ibu. Ya. Paham ya? Nah, itu baru mata, belum telinga, belum lisan, belum pikiran dan sebagainya. Paham ya? Nah, kalau kesalahannya jadi banyak, tapi masih bisa dihitung, itu akhta namanya. Akhta, salah, tapi masih terhitung. 1, 2, 3, 4, 10. Hari ini 50 salah. Ya Allah, berarti saya harus cari 50 amalan untuk menutup yang salah ini. Salah harus ditutup oleh soleh. Berarti saya harus mengerjakan amal soleh untuk menutup yang salah. Bagaimana caranya? Ingat, cari amalan yang cerdas ya. Cerdas. Yang amalan ringan tapi pahalanya banyak. Kalau kesalahan itu kan satu kali salah dihitung 1 kan? Tapi kalau amalan kebaikan 1 dihitung berapa? 10. Cari lagi amalan yang berlipat seperti bacaan Quran. Bacaan Quran itu 1 hurufnya 10 kebaikan. Jadi begitu Anda melakukan, tak sadar nih ada kesalahan nih, 30 misalnya. Begitu Anda baca Quran, alif, lam, mim. Yang bukan dosa besar, Alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf di hadis Nabi. At-Tirmidzi hadis 2910. Ya kan? Maka seketika yang kita nggak duga salah itu dihilangkan oleh Allah. Hilang. Makanya nggak baca Quran sehari itu rugi. Demi Allah rugi, saya katakan. Karena dia nggak sadar, beberapa kesalahan dia tidak tergugurkan dalam kesehariannya itu. Coba kalau mau hitung-hitung. Aduh, saya salah 5 nih. Berarti itu saya tutup. Nun. Selesai. Bang. Itu orang hitungan. Balik sini. Tapi kalau Anda merasa seperti tadi, aduh nggak terhitung nih, banyak kesalahannya. Nggak bisa keukur. Maka rubah jamaknya. Ada jamaknya yang kathrah. Khataya. Jadi ada jam'ul qillah, jama' tapi masih bisa terhitung. Ada jam'ul kathrah di ilmu nahwu, jama' tapi sulit untuk dihitung saking banyaknya. Banyak. Rubah kalimatnya dari akhta jadi khataya. Paham? Nah, terus Anda ngaku. Saya memang mengakui ya Allah banyak salah seperti tadi itu. Ngaku banyak. Mata salah, telinga salah, kaki salah, semua salah ya Allah. Saya ngaku banyak salahnya. Amal saya sedikit. Kalau Anda mengakui kesalahannya, tambahkan ya kecil di ujung kalimat khatayanya. Maka khataya ya. Jadi kalau kalimat itu disatukan khataya ya, maknanya saya mengakui saya banyak salahnya. Nah, kalau Anda ingin dihapuskan, dijauhkan dari kesalahan itu sejauh-jauhnya, maka sesuatu yang dijauhkan sejauh-jauhnya bahasa Arabnya ba'id. Ada tasydid ba'id, ada pakai alif ba'id. Kalau tasydid begini, ini di ilmu lugah ya, ba'id ada tasydidnya ini. Itu artinya jauhkan tapi masih kelihatan. Oleh ikhwah ba'id as-sa'an nih. Teman-teman tolong jauhkan jam itu dari saya. Anda jauhkan misalnya.
Tapi saya masih lihat, itu pakai tasydid, ba'id. Tapi kalau sudah pakai alif, ba'id, itu artinya jauhkan sejauh-jauhnya sampai saya nggak bisa lihat lagi.